Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya panggil nama dia akan Aida. Gimana kabarnya Aida? Baik, baik. Siap belajar? Siap. Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Di minyak bumi itu satu zat, dia bisa menghasilkan banyak apa? Oke, jenis fraksi. Kalian tahu tidak bagaimana proses sehingga bisa menghasilkan fraksi minyak bumi? Tahu? Oke, di hari ini kita akan belajar bagaimana mendapatkan atau bagaimana proses mendapatkan fraksi minyak bumi. Oke, perhatikan ini adalah proses pembuatan minyak kelapa. Yang pertama itu kelapanya ada apa? Dikupas. Yang jelas intinya dia sampai dari santan. Santannya di apa? Diperas dulu. Oke, jadi diambil santannya, diperas menggunakan air. Setelah itu dimasak. Oke, kenapa dimasak? Supaya minyak dalam santan dia keluar. Kalau minyak keluar, yang tinggal airnya. Sementara kalau kita masak yang keluar apanya? Airnya yang keluar. Maka hanya pada proses terakhir nanti yang tinggal cuma minyak. Saya curiga kalian tidak pernah lihat orang bikin minyak ini. Jadi kalau dia dimasak, tujuannya supaya airnya keluar. Airnya menguap tinggallah minyak. Jadi sebelum lanjut, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi harapan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah yang pertama itu kita dapat menganalisis proses pemisahan fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan kiri dengan menggunakan bagan dengan benar setelah berdiskusi atau tanya. Oke, perhatikan di sini saya membawakan 3 jenis bahan bakar. Ini apa namanya ini? Solar. Kira-kira kalau tidak ada tulisan bisa ditentukan solar atau bukan? Tidak bisa. Oke, itu solar. Ini apa? Minyak tanah. Kalau yang dipilih apa? Pertalite bukan bensin? Bukan. Oke, silakan amati ketiga bahan bakar tersebut. Jadi 3 bahan bakar ini berasal dari satu sumber, yaitu minyak bumi. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang telah dibagi sebelumnya. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di tengah, 4, kemudian 5 di belakang sekali. Oke, silakan. Jadi kalian sudah dibagikan LKPD dan materi
aja. Jadi di situ di KPD ada petunjuk cara pengisian mereka di KPD. Jadi di situ berisi pertanyaan yang akan kalian jawab di diskusi kelompok. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Sekarang silakan kalian mengerjakan dengan KPD. Di situ sudah disediakan kalian ajar. Kemudian ada buku yang bisa mencari jawaban di internet mengenai menggunakan Android kalian. Silakan. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart, don't ask care. Let me show you love, oh no pretend. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim. Whoa, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. It's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Salah? Aman? Aman. Nanti sebentar kalau ada salah. Kelompok satu. Oke. Akhir kelompok satu adalah kelompok bulan. Karena disuruh tampil pertama sama teman-teman. Oke. Dipersilakan untuk kelompok satu main di depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau teman yang presentasi simak, jangan terkena setengah depannya. Kalian kurang jelas, oke? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Dian Fitriani Nisa bersama rekan saya Golden Dewi Subrianti. Kami perwakilan dari kelompok 1. Kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai fraksi-fraksi minyak bumi. Setelah mendapatkan pemanasan, bagaimanakah wujud dari minyak bumi secara umum ketika memasuki menara fraksionasi? Jawaban kami, minyak mentah akan dipanaskan pada suhu sekitar 400 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, kemudian akan dialirkan ke tabung atau menara fraksionasi. Wujud minyak mentah tersebut sebelum memasuki menara fraksionasi adalah berwujud uap atau gas. Minyak bumi dipanaskan pada tungku agar menjadi uap. Uap tersebut lalu dipompa ke dalam menara fraksionasi, lalu diembunkan dengan menggunakan pendingin. Pertanyaannya, apakah yang membenarkan fraksi-fraksi minyak bumi? Minyak bumi tersusun atas variasi komponen dengan variasi atom karbon. Perbedaan jumlah karbon pada rantai tidak hanya menyebabkan perbedaan berat molekul, namun juga perbedaan titik didih. Dari perbedaan titik didih ini dilakukan pemisahan campuran dari minyak bumi melalui distilasi bertingkat. Fraksi ini beragam sesuai dengan titik didihnya, yaitu titik didih 20 derajat Celcius menghasilkan gas atau LPG. Umumnya gas ini digunakan untuk bahan bakar kompor masak. Gas ini tersusun terutama dari metana dengan 1 atom karbon dan etana dengan 2 atom karbon. Titik didih 27 derajat Celcius yaitu nafta. Cairan ini digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan bensin oktan tinggi dan terdiri dari campuran molekul hidrokarbon dengan 5-6 karbon. Titik didih 120 derajat Celcius bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Biasanya mengandung 4-12 atom karbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
tentang bagaimanakah pengaruh jumlah atom karbon C terhadap titik didih. Pengaruh jumlah atom karbon terhadap titik didih yaitu semakin banyak atom karbon pada senyawa hidrokarbon, maka semakin tinggi pula titik didih senyawa itu. Tinggi rendahnya titik didih dipengaruhi oleh besar kecilnya gaya tarik menarik antara molekul dari zat tersebut. Semakin kuat gaya tarik ini, maka semakin besar pula kalor atau panas yang diperlukan untuk memisahkan molekul cairan dari molekul di dekatnya dan membentuk molekul gas. Gaya tarik menarik ini disebut dengan van der Waals, disebabkan oleh tarikan antara bagian-bagian molekul yang bermuatan positif dan negatif pada molekul senyawa tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa semakin panjang rantai yang dimiliki senyawa hidrokarbon, semakin tinggi titik didihnya? Perbedaan titik didih pada senyawa hidrokarbon dikarenakan panjang rantai senyawa hidrokarbon tersebut berbeda-beda. Semakin panjang rantai dimiliki senyawa hidrokarbon, semakin tinggi titik didihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Pemisahan minyak bumi dilakukan dengan distilasi bertingkat. Distilasi bertingkat dilakukan dengan cara memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya. Perbedaan titik didih dipengaruhi oleh banyaknya jumlah atom karbon yang dimiliki oleh suatu fraksi minyak bumi. Semakin panjang atom karbonnya, maka semakin tinggi juga titik didihnya. Panjang atom karbon tersebut dipengaruhi oleh massa molekul relatif yang dimiliki oleh suatu fraksi minyak bumi. Untuk yang pengaruh bilangan oktan terhadap mutu bensin. Jadi semakin besar bilangan oktan, maka semakin apa? Semakin bagus kualitas bensin. Makanya di Pertamina itu ada, kalau ke kota ada bensin, ada Pertamax, ada Pertalite, ada premium. Apa kira-kira yang membedakan ketiga itu? Bilangan oktannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Di situ ada soal evaluasi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, di sini ada lembar refleksi proses pembelajaran hari ini. Jadi mohon untuk diisi. Tinggal cek di sana, petunjuknya jelas di sini. Oke? Negara kecil ini pun sebenarnya bahkan bisa dikatakan nyaris tidak punya sumber daya alam sama sekali. Bahkan energinya pun harus diisi oleh negara lain, terutama dari Indonesia. Jadinya adalah minyak. Pengeluaran minyak bumi. Jadi Indonesia ini sebenarnya sangat kaya dengan minyak bumi. Oke. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini kita masih sering krisis dengan minyak bumi? Jawabannya ada di video tersebut. Apa? Karena kita tidak mencukupi kita tidak memiliki kilang minyak yang mencukupi, sementara kita memiliki sumber daya minyak bumi yang begitu banyak. Oke. Jadi ini tugas untuk kalian karena kalian adalah seorang pelajar. Jadi semoga nanti kalian bisa menjadi agen-agen yang bisa merubah Indonesia menjadi lebih maju. Jangan hanya jadi generasi penerus, tapi jadilah generasi penerus dan berubah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pekan depan kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat.
Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.